Selamat pagi pemirsa, kabar Indonesia edisi Rabu 22 November 2023 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut berita kabar Indonesia selengkapnya. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya masih mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dirinya menyatakan belum ada pembahasan terbaru terkait posisi Jokowi di dalam partai berlambang banteng tersebut. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Jakarta Senin 20 November mengatakan saat ini partainya masih mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun kini posisi putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka telah menjadi lawan dalam Pilpres 2024. Puan mengatakan Presiden Jokowi diusung oleh PDIP pada 2019 dan hingga kini pihak partainya masih mendukung pemerintahan yang berjalan. Menurutnya belum ada pembahasan terbaru terkait posisi Jokowi di dalam partai berlambang banteng tersebut. Saya kalau bicara dengan Presiden secara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu-isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal. Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui sekjennya Hasto Kristianto menyatakan telah tutup buku terkait status Gibran, serta Bobi Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi karena berbeda pilihan dalam Pilpres 2024. Kita ke Madiun, Jawa Timur, pemirsa. Calon Presiden Prabowo Subianto menyemangati ratusan kader Partai Demokrat dengan hadir pada acara konsolidasi pembekalan calon anggota legislatif DPR RI se-Indonesia di Kota Madiun. Didampingi sejumlah elit Partai Gerindra, Prabowo disambut langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Capres Koalisi Indonesia Maju tersebut menyulut semangat para caleg dari Partai Demokrat dengan langsung meneriakan yel-yel Prabowo Gibran menangi Pilpres satu putaran. Para elit dari kedua partai tersebut kemudian melakukan pertemuan tertutup sebelum memberikan pembekalan kepada seluruh caleg dari Partai Demokrat. Dalam orasinya, Prabowo mengaku optimistis bisa membawa Indonesia lebih maju karena ada dukungan dari dua mantan Presiden RI. Kesediaan Pak SBY untuk turun gunung, saya kira ini suatu dorongan besar bagi kita semua. Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya. Di dunia politik inilah Pak Prabowo saya ketahui terus memikirkan, terus berbuat, dan terus berkontribusi. Seperti yang diketahui, Partai Demokrat menyelenggarakan konsolidasi pemenangan pemilu 2024, yaitu pemberian pembekalan kepada seluruh calon anggota legislatif DPR RI se-Indonesia di Kota Madiun, Jawa Timur. Kegiatan ini digelar 19 hingga 21 November 2023 dengan dihadiri seluruh elit dan jajaran pimpinan parpol. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah Kota Padang membangun 275 ruang kelas baru sepanjang tahun 2023, baik itu untuk tingkat sekolah dasar SD maupun tingkat sekolah menengah pertama. Pembangunan RKB tersebut merupakan salah satu program unggulan Pemkot Padang. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat membangun sebanyak 275 ruang kelas baru atau RKB sepanjang tahun 2023 untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pembangunan ruang kelas baru ini merupakan bagian dari program unggulan pemerintah Kota Padang yang ada pada poin ke-6, yakni membangun 500 ruang kelas baru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sekolah dengan ruang kelas yang direvitalisasi ini mayoritas telah berumur 30 tahun lebih. Ada yang rusak karena gempa tahun 2009 silam dan belum diperbaiki serta sempat terdampak banjir. Wali Kota Padang Henry Septa usai peresmian ruang kelas baru di SD Negeri 22 Andalas di Kecamatan Padang Timur pada Senin 20 November mengatakan untuk pendanaan pembangunan ruang kelas di tahun 2023 ini bersumber dari APBD Kota Padang. Sementara di tahun 2022 Pemkot Padang mendapatkan pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kalau APBD lumayan banyak ya, karena satu ruang kelas itu kisaran 300 sampai 400 juta. Nah kalau 500-an ya bisa kita hitung lah hampir 250 lebih miliar. Namun kita juga dapat pinjaman dari dana PEN, ya SMI sekitar 60 miliar lebih. Ya, gitu. Dari itu khusus dananya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Selain meresmikan sebanyak 10 kelas baru di SD Negeri 22 Andalas, Wali Kota Padang juga meresmikan sebanyak 16 ruang kelas baru di SMP Negeri 30 Padang. Hingga saat berita ini diproduksi, Pemkot Padang sudah meresmikan sebanyak 409 ruang kelas baru, dan sisanya terus dibangun dan diresmikan hingga akhir tahun 2023. Kita bergeser ke Jakarta, pemirsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan izin operasional terhadap 3 lembaga manajemen kolektif LMK yang menaungi dan melindungi hak cipta para musisi musik tradisional. Nantinya setiap pihak yang menggunakan musik tradisional dalam kegiatan-kegiatan komersial harus membayar royalti untuk para penciptanya melalui 3 LMK tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen Kekayaan Intelektual menerbitkan izin operasional terhadap 3 lembaga manajemen kolektif atau LMK untuk menaungi dan melindungi hak cipta musik tradisional. Pemberian izin ini difasilitasi oleh Kemendikbudristek di Jakarta Senin 20 November sebagai upaya untuk menjaga hak cipta musik tradisional sebagai kekayaan tanah air. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM, Anggoro Dasnanto, mengatakan pemberian izin operasional terhadap 3 LMK itu telah melalui serangkaian proses uji publik dan uji lapangan. 3 LMK yang khusus menangani hak cipta musik tradisional itu diantaranya Langgam Kreasi Budaya untuk pencipta lagu tradisional, Pro Karindo Utama untuk menaungi produser, dan Citra Nusa Suara untuk menaungi penampil. Intinya, taatilah untuk pembayaran royalti, bukan untuk pemerintah, bukan untuk LMKN, bukan untuk kementerian apapun, tapi untuk pencipta, pelaku seni musik dan sebagainya. Jadi supaya apa yang didapat dari hak ekonominya akan didapat yang sewajarnya. Dan saya berharap memakai karyanya, hormati karya ciptanya. Sementara itu, Direktur Perfilman, Musik dan Media Kemendikbudristek Ahmad Mahendra mengatakan nyatanya di Indonesia sudah banyak pencipta lagu baru yang masuk ke kategori tradisional. Pembentukan LMK khusus musik tradisional itu pun menurutnya menjadi bagian penting bagi ekosistem dunia musik di Indonesia. Kita dampingi terus, Mas. Untuk setelah ini kita dampingi sampai betul-betul mereka jalan dengan baik. Bahkan tadi PR kita membangun pasar kan. Tidak ada gunanya kalau tidak ada pasar. Tapi kan tadi peluang-peluangnya sudah ada. Tapi tidak hanya mengharapkan itu. Tentu musik tradisional Indonesia juga tampil seperti yang lain gitu. Sehingga benar-benar dapat pangsa pasar yang lebih besar gitu. Sehingga itu yang juga menjadi PR kita. Nantinya royalti para pencipta musik tradisional akan ditangani oleh 3 LMK tersebut, sehingga musik tradisional bisa dihargai layaknya musik pop atau musik umum lainnya yang hak ciptanya sudah ditangani oleh sejumlah LMK. Adapun 3 LMK ini berada di bawah naungan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Setiap pihak yang menggunakan musik tradisional dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat komersil nantinya harus membayar royalti untuk para penciptanya melalui LMK tersebut. Pemirsa, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut perjalanan wisata Nusantara atau Wisnus di Sultra sepanjang tahun 2023 melampaui target sebesar 139,8%. Dispar Sultra mencatat perjalanan Wisnus saat ini telah mencapai 9,2 juta dari target 6,6 juta perjalanan wisata. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Dispar Sultra, menunjukkan kinerja pariwisata Sultra yang menggembirakan. Target perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus di tahun 2023 mencapai 139,8%. Hingga saat ini, perjalanan Wisnus telah mencapai 9,2 juta dari target 6,6 juta perjalanan wisata atau 139,8%.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata, Dinas Pariwisata Sultra, Andi Syahrir, pada Senin di kantornya. Andi menjelaskan, postur pergerakan didominasi oleh perjalanan Wisnus dari luar provinsi, yakni 5,66 juta perjalanan. Sedangkan perjalanan dalam provinsi sebanyak 3,57 juta perjalanan. Dari 9,2 juta itu, 5, sekian juta adalah kunjungan dari luar provinsi. Lebih banyak orang yang datang dari luar Sultra ketimbang orang di dalam Sultra sendiri yang melakukan perjalanan. Nah, ini apa maksudnya? Berarti Sultra ini memiliki daya tarik. Dispar Sultra menilai gerakan nasional bangga berwisata di Indonesia yang dicanangkan pemerintah pusat secara lokal telah diterjemahkan dengan berwisata yang dekat-dekat saja, berwisata di Sultra saja. Dispar Sultra optimistis hingga akhir tahun ini, perjalanan wisata bisa tembus 10 juta perjalanan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, pameran di Museum Hangzhou, Provinsi Shanxi, Cina Barat Laut mempertunjukkan toilet kuno dalam rangka memperingati Hari Toilet Sedunia yang jatuh setiap tanggal 19 November. Berumur 2000 tahun, toilet ini ditemukan di sebuah makam di era dinasti Han. Pemirsa, Persija Jakarta semakin yakin menghadapi lanjutan Liga 1 musim 2023-2024 setelah berhasil mendatangkan top skor sementara Liga Gustavo Almeida dari Arema FC. Menurut pelatih Persija Thomas Doll, kedatangan Gustavo membuat lini depan Persija semakin kuat dan menambah alternatif untuk dapat menciptakan peluang gol. Di tengah bursa transfer paruh kedua Liga 1 musim 2023-2024, Persija Jakarta berhasil mendatangkan top skor sementara Liga 1, Gustavo Almeida, dari Arema FC dengan status pinjaman. Kedatangan penyerang dengan torehan 14 gol tersebut membuat Macan Kemayoran semakin percaya diri menghadapi lanjutan Liga 1. Dijumpai usai memimpin latihan Persija di Nirwana Park, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin 20 November, pelatih Persija Thomas Doll mengatakan bahwa komposisi skuad Persija saat ini sudah cukup dan tidak ada lagi pemain yang akan datang ataupun pergi pada sisa bursa transfer ini. Selain mendatangkan Gustavo, Persija sebelumnya telah kehilangan salah satu pemain kunci, Witan Sulaiman, yang dipinjam oleh Bayangkara FC. Menurut Thomas, Gustavo akan membuat lini serang Persija semakin kuat. Terlebih sejak mulai berlatih bersama Persija 2 hari lalu, dia menunjukkan progres yang baik. You can see he can play football, good technique. He sometimes he play also with the first pass directly. He give good assist. He go also to score, and yeah, he will help us sure. And with our style of football, I mean, we create a lot of chances. He will have a lot of opportunities also to make also goals here and not only in Arema. Sejalan dengan sang pelatih, Gustavo optimistis dapat melanjutkan tren positifnya bersama Arema untuk membantu Persija mencapai target. For enjoy to Persija, when I say before, this is good opportunity also in my career. About the target in Persija, I just follow. I just come for help. This is inside in the players, in the coach also have the target. I just come to help for the final the championship, stay in the target. Persija saat ini berada di posisi ke-8 klasemen Liga 1 dengan 26 poin atau tertinggal 15 poin dari pemimpin klasemen Borneo FC. Selanjutnya dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-20, Persija akan menghadapi Bayangkara FC pada Senin 27 November. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.